teacher berharap semua anak teacher dalam keadaan sehat di bawah perlindungan Tuhan Yesus. Anakku sayang, walaupun kita masih melakukan pembelajaran dengan cara online, teacher percaya semua anak teacher sampai detik ini tetap semangat belajar. Nah, hari ini sayangku kita akan memulai pembelajaran agama. Teacher berharap semua anak teacher sudah mempersiapkan hatinya untuk menyukai pembelajaran agama tersebut ya sayang ya. Teacher berharap dengan menyukai pembelajaran, maka semua materi itu bisa kita pahami, bisa kita mengerti. Hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke-6 dengan tema tumbuh kembangku. Nah, sebelum kita jauh memasuki pembelajaran kita hari ini, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan buku kita, mempersiapkan Alkitab kita, dan mempersiapkan hati kita. Kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Tuhan izin bagi kami untuk kembali belajar melalui online dengan Teacher Juliana dalam mata pelajaran agama. Tuhan tolonglah kami, berkatilah semua anak teacher yang ada di rumah, demikian juga Teacher Juliana yang ada di sekolah. Tuhan akan memberkati dan melindungi kami. Kami mempertaruhkan pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak teacher yang ada di rumah, teacher berharap waktu memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita membuka Alkitab kita dulu dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dari buku kita halaman 21 sayang. Terus Yesaya pasal 46 ayat yang ke-4 dan Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Ayo anak itu semua yang ada di rumah, silakan membaca Alkitabnya supaya nanti lebih paham pembelajaran materi kita hari ini. Selamat membaca Alkitabnya. Oke, bagaimana anak teacher? Sudah baca Alkitabnya? Good. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan materi kita hari ini sayang. Mari kita membuka buku kita halaman 52. Halaman 52. Nah, di bagian yang pertama, arti tumbuh kembang. Apa arti tumbuh kembang itu? Yaitu pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh kita ini yang lebih kompleks. Artinya semuanya berjalan, bertumbuh dengan baik. Arti tumbuh kembang. Pernahkah kamu melihat kapan tubuhmu sedang bertambah tinggi? Nah, kalau anak-anak sekarang udah kelas 1, dulu TK. Nah, mana lebih besar badanmu sekarang atau mana lebih tinggi badanmu sekarang? Saya pasti lebih tinggi setelah kamu masuk SD. Nah, prosesnya itu pernah nggak kamu lihat? Pasti tidak. Teacher Juliana juga nggak pernah lihat. Dulu Teacher Juliana itu kurus loh, tapi sekarang udah tambah gemuk. Tapi teacher nggak tahu kapan proses itu, nggak pernah lihat. Tapi udah semakin hari semakin bertumbuh. Nah sayangku, perhatikan lagi bukunya. Atau kapan berat badanmu sedang bertambah? Pada waktu kamu terbaring lemah karena sakit, bisakah kamu melihat berat badanmu yang sedang berkurang? Tentu saja tidak. Ya kan sayang, kalau anaknya sakit, contohnya demam, nggak selera makan, dulu berat badannya 20 kilo, tapi karena sakit bisa berkurang dari 18 kilo, 16 kilo, 17 kilo. Tapi proses pengurusan badan itu kita tidak lihat. Nah, manusia dilahirkan sebagai seorang bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menangis. Waktu anak teacher baru lahir, yang dilakukan oleh manusia itu pertama adalah waktu dia dilahirkan mamanya, dia menangis, wah, gitu sayang ya. Akan tetapi bayi itu terus bertumbuh, makin hari makin bertambah besar. Kalau sekarang anak teacher ada adik bayinya, coba perhatikan waktu dia belum bisa berbuat apa-apa, tetapi semakin hari semakin bertumbuh, mulai bisa merangkak, mulai bisa bicara mama, papa, mulai bisa berdiri oleh karena berjalannya dengan waktu sayang ya. Nah, dalam Alkitab dikisahkan tentang kisah Simpson. Yuk perhatikan bukunya sayang. Simpson seorang bayi laki-laki seperti yang lain. Ia dirawat dan dibesarkan dalam pelukan ibunya. Jadi kita harus sayang kepada mama kita.
Setiap hari ia bergantung pada kasih sayang dan pertolongan ibunya. Mulai dari dia haus harus disusuin, kalau dia pipis harus diganti popoknya ataupun BAB, atau yang lainnya dari mandi pun harus dimandikan oleh mamanya. Nah, ketika Simpson kecil, mulailah dia belajar berjalan sendiri, lalu bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ibunya terus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tubuhnya tambah besar, tinggi dan gagah. Jadi anak itu sekarang yang udah kelas 4, semua oleh karena pertolongan ibu, pertolongan orang tua yang merawat kamu sayang, memperhatikan kebutuhanmu, sehingga sampai hari ini kamu boleh sehat, kuat, dan gagah, cantik, ganteng. Itu karena orang tua yang memperhatikan tumbuh kembangmu. Nah, selanjutnya, karena Simpson dipilih Allah menjadi anak Najar, maka rambutnya tidak boleh dipotong. Setiap hari rambut Simpson bertambah panjang dan tubuhnya makin kuat. Dalam sebuah perjalanan ia dihadang oleh singa, tetapi dengan kekuatannya Simpson mengalahkan singa itu. Ia dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel sebagai hakim. Di sini dikatakan bahwa Simpson itu udah ditentukan Tuhan sebagai Nazar. Nah, dia itu hidup mempunyai kekuatan yang berbeda dengan orang-orang sezamannya. Tetapi pertumbuhan daripada Simpson itu oleh karena perkembangan daripada tumbuh kembangnya di bawah penjagaan perlindungan Tuhan melalui orang tua Simpson. Nah, sayangku, selanjutnya kamu pun mengalami pertumbuhan seperti Simpson. Mungkin tubuhmu tidak sebesar atau tidak sekuat Simpson ya sayang, tetapi setiap hari tubuhmu bertambah besar, sehat, dan diiringi oleh banyak perkembangan. Perkembangan apa? Semua organ tubuhmu boleh berfungsi, bahkan pikiranmu pun bisa berjalan dengan baik. Itu semuanya menunjukkan perkembanganmu yang baik. Nah, kemampuan berbicara, berbahasa, berpikir, berkreasi, dan kecerdasanmu pun terus berkembang seiring pertumbuhan fisikmu. Nah, kalau anak bayi, bagaimana cara berpikir bayi? Anak TK, bagaimana dia berpikir sebagai anak TK, anak kelas 1? Dan sekarang kita udah kelas 4 kan? Masa masih berpikir seperti anak TK atau anak kelas 1? Kan gak cocok itu. Harus berpikir seperti kelas 4, kelas besar di SD-nya. Seperti itu sayang. Ibu dan ayah memberimu makanan bergizi, merawatmu agar tubuh sehat, dan gurumu mengajaranmu banyak pengetahuan. Nah, Allah yang setia memberikan pertumbuhan dan memberkati perkembanganmu. Nah, semua yang dilakukan oleh orang tua, memperhatikan kebutuhanmu, bahkan yang dilakukan oleh gurumu, orang tuamu mengajari kamu, di atas semuanya itu ada campur tangan Tuhan yang luar biasa yang memberkati pertumbuhan dan perkembanganmu, baik secara fisikmu maupun secara rohanimu sayang. Jadi bersyukurlah kita bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Itu tentang pengertian tumbuh kembang, bahwa semuanya berfungsi, berguna, berjalan dengan baik tubuh jasmani maupun rohani kita. Oke sayangku, uraian yang pertama. Anak teacher, kita akan masuk dalam bagian 2, usiaku bertambah. Nah, ini mungkin materi yang selalu dirindukan sama anak-anak ya. Yuk kita belajar. Usiaku bertambah. Sama dengan kelahiran, ulang tahun selalu membuat orang berbahagia. Jadi kalau waktu kita peristiwa lahir sayangku, papa kita, mama kita, opa kita, nenek kita, adik kita, semuanya itu senang menyambut kita. Waktu kita pertama lahir, dinanti-nantikan dengan hati yang was-was dan sukacita gitu ya. Nah, sama juga dengan ulang tahun sekarang yang nanti-nantikan itu siapa? Pasti anaknya kan? Ulang tahun berapa? Apa yang kalian pikirkan ulang tahun? Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Ulang tahun selalu membuat orang bahagia. Hari ulang tahun adalah hari yang paling dinanti-nantikan. Seolah-olah itulah hari paling istimewa. Mungkin pada hari ulang tahunmu kamu menerima banyak hadiah, perhatian, ucapan selamat ulang tahun, doa dari semua orang-orang yang menyayangimu, dan perlakuan istimewa dari mereka. Nah,
waktu kita merayakan ulang tahun, orang tua kita merayakan ulang tahun, yang menjadi pemeran utamanya di situ siapa? Yang ulang tahun, anak teacher. Semua orang memperhatikan anak teacher itu, menyanyikan, mengucapkan, menyanjung, bahkan mendoakan supaya dalam bertambahnya umur semakin baik, semakin diberkati masa depannya, kesehatannya. Pasti itu doa-doa yang baik yang disampaikan oleh orang-orang yang menyayanginya. Ya kan sayangku ya? Dan anak-anaknya lebih daripada doa itu pasti mau menunggu hadiah-hadiah kan, baik dari undangan maupun dari orang tua. Pernah nggak kamu rasakan seperti itu? Pastinya, ya karena. Nah, selanjutnya, ayah dan ibumu tentu saja tidak pernah melupakan hari ulang tahunmu. Ya, sesederhana apapun perayaan yang disampaikan oleh orang tuamu, tapi orang tuamu pasti mau melakukan yang terbaik. Cuman mungkin karena kemampuan mereka saatnya ada susah pada waktu kamu ulang tahun, kamu nggak usah perlu bersedih itu. Yang penting orang tuamu pasti mengingat momen kamu lahir. Itu tidak akan dilupakan ya. Berapa tahun yang lalu ketika ibumu melahirkanmu, ia berjuang melewati proses persalinan. Makanya tidak akan mungkin seorang ibu melupakan ulang tahunmu. Ya sayang, karena dia berjuang untuk melahirkanmu. Namun, ibu sangat berbahagia setelah kamu lahir karena ia dapat memeluk dan mencium kamu. Tahu nggak? Bertanya sekarang sayang, anaknya tanya sekarang, bagaimana dulu mamanya melahirkannya? Masih dalam penuh kesakitan, air mata, bahkan darah yang harus dikeluarkan supaya bisa memeluk dan mencium kamu dengan sukacita. Tahukah anak teacher bahwa setiap kali anak teacher berulang tahun menunjukkan bahwa usiamu bertambah. Ya, setiap kita ulang tahun itu usia kita bertambah dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin sekarang umurmu juga sayang udah memasuki umur 10 atau 11 tahun, ya kan? Nah, tetapi masa hidupmu berkurang sayang. Masa hidup kita berkurang. Contohnya, Tuhan udah tetapkan kita, tentukan kita umur kita itu 90 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke ulang tahun yang ke-10, berarti kita di dunia ini tinggal 80 tahun lagi. Seperti itu sayang, kalau orang tua kalian ulang tahun, contohnya dia ulang tahun yang ke-40, Tuhan tentukan umurnya 80 atau 90 tahun di dunia ini. Nah, kalau 80 dia udah menjalani 40, berarti hidupnya tinggal 40. Jadi apa yang penting setiap kita memperingati daripada hari ulang tahun itu, apa yang perlu kita ingat, itu yang perlu kita perhatikan sekarang ya sayang. Banyak orang hanya bersukaria pada pesta ulang tahun, tetapi lupa bahwa sisa hidupnya makin singkat. Ulang tahun mestinya mengingatkan kita pada pertanyaan, apa yang sudah aku lakukan untuk memuliakan Tuhan? Nah, sekarang umur kita udah 10 tahun. Selama 10 tahun ini apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana cara untuk memuliakan Tuhan sekarang sayang? Yaitu dengan kita menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memperhatikan kita. Dengan cara itu kita boleh mempermuliakan Tuhan. Kita jadi anak baik, anak sopan, anak rajin, anak yang dengar-dengaran. Itu sudah kita melakukan untuk tindakan memuliakan Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Itu semua tindakan melakukan memuliakan Tuhan Allah. Dan apa yang harus kulakukan untuk masa depanku? Apa cita-citamu ke depan? Itu yang harus kamu pikirkan setiap kali anak teacher, setiap kali orang tua, bahkan teacher sendiri setiap kali ulang tahun harus mengingat, wah umur teacher sekarang udah 45 tahun. Udah 45 tahun ini apakah teacher udah melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan? Dan kedepannya apakah teacher mau melakukan hal yang baik dan benar yang memuliakan Tuhan? Itulah yang harus selalu ada dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, masa-masa kita waktu kita merayakan ulang tahun. Berkat di hari ulang tahun patut disyukuri karena semuanya itu boleh Tuhan izinkan kita memasuki masa tahun-tahun yang kita lewati. Tuhan juga mengingatkan kita untuk menjaga hidup agar tetap penuh sukacita di hadapannya setiap saat. Bersyukur atas usia yang bertambah harus disertai dengan doa, menyerahkan hidup dalam pimpinan
Tuhan. Jadi setiap kita berulang tahun, bahkan bukan hanya berulang tahun, sampai hari ini pun Tuhan izinkan kita boleh hidup, kita harus bersukacita, bersyukur, karena itu adalah anugerah daripada Tuhan Allah. Anakku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan Yesaya 46 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan begini, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya seumur hidup kita Tuhan mau pelihara, Tuhan mau tanggung jawab, Tuhan mau tetap bimbing, Tuhan mau tetap sertai. Sebabnya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah. Bisa nanti menyanyikan lagu ini seperti ini contohnya. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ayo, boleh belajar lagunya sayangku ya. Itu uraian materi yang kedua tentang ulang tahun pertemuan. Oke sayangku. Oke sayang, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Tuhan punya rencana untukmu. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Nah, mari kita perhatikan buku kita halaman 55. Apakah yang ingin kamu lakukan hari ini? Ya, ini pertanyaannya untuk anak teacher yang ada di rumah. Oh, aku hari ini mau melakukan tugasku. Semua apa yang disampaikan oleh teacherku akan kukerjakan. Kalau kamu lakukan itu, pasti semua tugasmu sebagai siswa kelas 4 akan terselesaikan dengan tepat waktu. Tetapi kalau kamu tidak punya rencana, tidak mau melakukan tugas itu, justru kamu punya rencana untuk main game atau yang lainnya, pasti tugas utamamu yang lain akan tertunda dan kamu pasti mengalami kesulitan. Atau apa yang akan kamu rencanakan untuk besok ya? Ini semua rencana-rencana pasti ada kan program-programnya. Nah, kamu tentunya punya cita-cita ya kan? Kalau udah besar nanti cita-citanya mau jadi apa? Seorang anak pasti punya cita-cita yang baik, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau menjadi pengusaha, mau menjadi petani yang sukses, pedagang yang sukses, mau menjadi seorang pendeta, atau mau jadi anggota DPR, atau mau menjadi presiden sekalipun. Tapi pasti semua cita-citanya yang baik ya kan sayangku. Nah, hari ini kamu pasti merencanakannya untuk masa yang akan datang. Jadi kalau apa yang kamu cita-citakan itu, yang ingin kamu dapatkan itu, apa yang harus kamu lakukan? Cita-citamu pasti cita-cita yang baik. Kamu adalah anak yang hebat. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus rajin belajar dari sekarang. Harus rajin belajar. Bagaimana mau jadi seorang yang sukses tapi sekarangnya malas? Nggak mungkin sayangku. Tahukah kamu bahwa Tuhan juga punya rencana dalam hidupmu sayang? Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu masing-masing. Tuhan sedang membentuk kamu menjadi pribadi yang baik untuk masa yang akan datang. Karena apa? Karena anak teacher semua yang ada di rumah itu sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Ia menyiapkan masa depanmu yang penuh dengan pengharapan. Dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi apa sayangku? Coba kita baca bersama-sama dalam halaman 56. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sudah siapkan rencana yang terbaik bagi masa depan kita. Hari ini mari ikuti apa yang Tuhan rencanakan itu dalam hidup kita melalui orang tua kita, papa mama kita, teacher kita. Setiap nasihat yang disampaikan, mohon anak-anak teacher menaatinya
supaya rencana Tuhan yang baik itu tergenapi dalam hidupmu. Supaya cita-citamu yang besar, yang indah, yang hebat itu tergenapi, mari taati orang tua dan taati teachermu, pasti kamu akan menjadi orang yang hebat. Itu uraian yang ketiga, sayangku. Sekarang kita akan masuk dalam penugasan kita. Tugas anak teacher kelas 4 yang ada di rumah, yang pertama yaitu halaman 53, sayang. Halaman 53 ada 2 gambar. Nah, di situ kamu ditugaskan untuk apa, sayang? Bandingkan kedua foto ini dan berikan pendapatmu. Bagaimana perkembangan yang foto yang di atas dan bagaimana perkembangan foto yang di bawah. Berikan pendapatmu di sini, sayang. Apa yang bisa dilakukan oleh anak ini dan apa yang dilakukan oleh anak ini. Maka kamu akan lihat bagaimana perbedaan akan kedua anak ini dengan pertumbuhan mereka masing-masing. Ya sayang, lihat di sini tulis ya anakku. Oke, sesuai dengan pendapatmu. Kemudian di bawahnya ada sebuah kasus atau cerita. Di situ dikatakan Olga adalah anak perempuan yang cantik, tubuhnya sehat dan saat ini ia duduk di kelas 2 SD. Olga lebih suka diam dan menyendiri. Ia jarang terlihat tertawa atau bermain dengan teman-temannya. Olga memang anak yang baik, tetapi Olga belum dapat menulis dan membaca seperti anak-anak yang lainnya. Itulah sebabnya Olga malu kepada teman-temannya. Yang harus kamu kerjakan adalah di halaman 54. Tadi kita sudah bacakan kisahnya kan? Nah, halaman 54 itu pertanyaan seperti ini. Masalah apa yang sedang dialami Olga? Nah, kamu tadi udah baca sebelahnya kan saya? Apa masalah Olga itu? Kamu catat nanti di sini jawabannya. Nah, yang bagian B, menurut pendapatmu, mengapa Olga belum dapat membaca dan menulis seperti teman-temannya? Nah, mungkin kamu juga pernah alami ini kan sayang, waktu dulu mungkin di TK atau di SD atau di kelas 1 atau kelas 2. Nah, menurut pendapatmu kenapa sih Olga belum bisa membaca dan menulis? Kamu catat di sini ya sayang. Terus C, menurut pendapatmu apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibunya agar Olga dapat berkembang seperti anak-anak yang lain? Menurut pendapatmu apa yang harus dilakukan oleh mama papa? Jikalau kamu di posisi Olga atau adikmu sekarang seperti Olga nggak bisa ngapa-ngapain, sebenarnya mama harus buat apa? Apa pendapatmu sayangnya? Nah, bagian D, selain ayah dan ibu, siapakah yang dapat membantu perkembangan Olga agar ia dapat membaca dan menulis? Menurut pendapatmu siapa yang bisa membantu Olga? Kalau itu adikmu sayang atau temanmu, menurutmu siapa yang bisa membantu adik itu atau teman itu sayangnya? Terus bagian E, jalan keluar apa yang kamu tawarkan untuk mengatasi masalah Olga? Jadi kamu seakan membayangkan sekarang Olga di depan kamu, lalu kamu melihat kesulitan Olga itu apa, lalu bagaimana kamu memberikan jalan keluar supaya Olga itu terlepas dari kesulitannya itu. Ya sayangku ya, tadi kesulitan Olga kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga di halaman 55 sayang, di halaman 55 tadi tentang masa depan kita, cita-citamu. Nah, kamu cita-citanya apa? Kamu tulis besar-besar di sini cita-citanya apa, dan kamu harus berdoa dan mengimani bahwa cita-citamu itu akan Tuhan genapi dalam hidupmu lewat bagaimana dari sekarang kamu membentuk dirimu. Contohnya nih, cita-citaku seorang pendeta, tanda tangan di sini. Cita-citaku dokter, cita-citaku polisi, cita-citaku gubernur, cita-citaku wakil rakyat, cita-citaku pengusaha, pembisnis, apa saja boleh di situ. Lalu kamu tanda tanganin sambil kamu berdoa ya sayangku, itu yang paling penting. Nah, kemudian di halaman 56 sayang, halaman 56 di situ dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 tadi kita sudah baca sayang. Ada pertanyaannya seperti ini sayangku ya. Kata-kata itu kamu perhatikan, tuliskan yang bercetak miring ya. Bacalah ayat dari Yeremia 1 ayat 5. Apa yang kamu temukan dalam ayat itu?
aku temukan 4 kata kerja yang dilakukan Allah untuk hidupmu. Kata-kata itu cetak tipis dan tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, kata kerja ya, apa yang dilakukan Tuhan Allah untukmu. Lalu di situ ada cetak tipis, artinya samar-samar. Ya sayang, kamu tuliskan di sini nanti yang samar-samar itu, yang tipis itu. Ya sayang. Baru dari ayat itu Tuhan mengajarkan pelajaran berharga, yaitu yang pertama, Tuhan yang membentuk hidup mulai dari kandungan sampai hari ini dan yang akan datang. Siapakah yang menjaga kamu? Tulis, siapa yang menjaga kamu? Tuhan mengenalmu sebelum kamu dilahirkan. Apakah kamu dapat bersembunyi dari Tuhan? Bisakah kita bersembunyi dari Tuhan? Seperti kita bersembunyi peta umpet, bisa enggak? Pasti anak bertahu kan? Bagian C, Tuhan menguduskanmu karena kamu kesayangannya. Apa yang akan kamu katakan pada Tuhan? Karena Tuhan menguduskan kita, mengangkat kita dari hukuman dosa. Dia kuduskan kita sehingga kita layak. Apa yang harus kamu katakan pada Tuhan? Terus bagian D, Tuhan menetapkanmu untuk menjadi anaknya. Cita-cita Tuhan untukmu agar kamu menjadi teladan. Apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya kita harus jadi saksi. Itulah, jadilah saksi. Ya, jadi saksi kita di rumah kita, di lingkungan kita, di sekolah kita. Sebenarnya itu cita-cita Tuhan dengan menjaga hidup kita. Jadi bagaimana kita harus melakukan supaya kita menjadi saksi Tuhan? Bagian E, apakah kamu masih meragukan janji Tuhan? Tuliskan 2 ucapan syukur atas tumbuh kembangmu yang selalu diberkati oleh Tuhan. Itu tugasnya ya sayang. Itu saja. Mohon anak teacher mengerjakannya. Tugas ini kamu boleh kerjakan selama 2 minggu. Dengan harapan, teacher berharap kamu boleh mengerjakannya dengan baik, dengan memahami maksud-maksud pertanyaan yang dikerjakan tersebut. Ya, 2 minggu. Semangat sambil memperhatikan pembelajaran-pembelajaran yang lain dan jangan tertinggal juga tugas agamanya. Oke sayangku, semakin hari semakin mencintai pembelajaran, maka semakin hari akan semakin pintar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya percaya, teacher percaya anak-anak sudah mengerti apa arti tumbuh kembang dalam dirimu dan maksud Tuhan dalam dirimu masing-masing. Tetaplah dengarkan nasihat orang tua, tetaplah dengarkan nasihat guru. Teacher percaya masa depanmu akan penuh dengan pengharapan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan usahakan kalau tidak perlu jangan keluar rumah, cuci tangan, dan selalu memakai masker kalau kamu keluar dari rumah. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.